Maka mulai dari hari ini, jika kita tak mampu berjihad dengan jiwa kita, dengan raga kita, tak mampu kita beranjak ke Palestina setidaknya, jangan pernah membeli produk-produk Israel. Mulai hari ini, tanamkan kepada generasi kita, sampai kapanpun Israel tidak akan pernah senang dengan umat muslim sampai kita mengikuti agama mereka. Bahkan tujuan mereka adalah penaklukan Baitul Maqdis yang kelak akan mereka serukan agama nenek moyang mereka yang mereka sebut sebagai Abrahamic religion, agama nenek moyang Ibrahim. Bukan agama Ibrahim yang dahulu, tapi agama yang mereka anggap sebagai peninggalan Ibrahim yang sudah mereka rubah melalui tangan mereka sendiri. Dan ini adalah cita-cita. Mereka sedikit mampu menguasai umat muslim, bahkan dunia. Sekarang kembalikan kepada umat mukmin. Hei orang-orang beriman, sadarkah kita akan kelemahan kita? Maka kita perlu mempelajari kelemahan daripada orang-orang Israel dan Yahudi, agar kita juga mampu melawan mereka. Mereka melakukan hal serupa. Mereka cari tahu kelemahan umat muslim. Ternyata kelemahan umat muslim terletak kepada cinta terhadap dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallah. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat yang Allah berikan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Tepat 108 tahun terhitung dari tahun 1095 terjadi perjuangan yang begitu keras di tengah umat muslim yang ada di Palestina. Dari dahulu 1095 tertindas sampai hari ini tak kunjung selesai persoalan Palestina. Di dalam Al-Quran Allah berkata, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Hai orang-orang beriman, ada seruan bagi kalian
untuk melakukan jihad. Di dalam ayat ini Allah kemukakan 2 poin. Jihad dengan harta bi amwalikum wa anfusikum, dan jihad melalui jiwa atau fisik atau tenaga. Syekh Al-Malibar dalam kitabnya Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad mengatakan, makna daripada ayat tersebut adalah bukan hanya sekedar perintah untuk berjihad, tapi ada perintah untuk memanusiakan manusia. Ada perintah untuk menumbuhkan perhatian dan cinta terhadap sesama. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang mukmin, atau jangan pernah mengaku beriman ketika mereka tidak cinta kepada saudara mereka yang seiman. Tapi uniknya ada umat mukmin muslim mencintai yang tidak muslim, yang tidak mukmin, tapi membenci orang-orang beriman. Ini menjadi satu poin bagi kita umat muslim. Banyak umat muslim hari ini yang masih mencintai kafir ketimbang muslim. Banyak orang-orang beriman mengaku beriman tapi tidak cinta kepada orang-orang beriman. Ketika terjadi seruan jihad kepada Bani Israel, Allah abadikan di dalam Al-Quran. Ketika seruan jihad yang diberikan oleh Nabi Musa alaihi salam kepada muslimin Bani Israel, apa kata Nabi Musa? Dan Allah abadikan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ma'idah ayat 20. Ya qaumi dkhulu al-ardal muqaddasah allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fataqbilu khasirin. Hai kaumku, masuklah kalian ke tanah suci Ardul Muqaddasah Palestina yang telah ditentukan oleh Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang karena takut akan musuhmu, maka kamu menjadi orang-orang yang merugi. Fatakunu minal khasirin. Ketika perintah ini disampaikan oleh Allah kepada Nabi Musa, kemudian kaum Bani Israel berkata kepada Musa, qala ya Musa, inna lan nadkhulaha abadan madamu fiha fadhhab anta wa rabbuk faqatila inna hahuna qa'idun. Apa yang dilakukan oleh Bani Israel atas seruan yang Allah berikan melalui pernyataan Nabi Musa yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Kata Bani Israel, hei Musa, kami tak akan pernah masuk sama sekali. Silakan engkau dengan Tuhanmu masuk. Kami akan menunggu di luar. Bani Israel punya satu sifat yang disebutkan di dalam ayat ini. Setidaknya sifatnya adalah pengecut, penakut. Tapi di balik sifat tersebut ada sifat yang lebih besar yang terkandung di dalam ayat ini, pembangkangan yang dilakukan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa, kepada Allah, atas penolakan mereka terhadap seruan jihad. Kemudian, akibat pembangkangan Bani Israel atas seruan jihad tersebut, qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah yatihuna fil ardi fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Apa yang Allah berikan kepada Bani Israel? Allah telantarkan mereka di bumi selama 40 hari tidak menentu. Bahkan ada yang mengatakan dalam riwayat yang lain 40 masa. Sehingga mereka terluntang-lantung tak tahu kemana arah. Allah berikan cobaan kepada mereka. Allah berikan teguran kepada mereka. Kemudian Allah katakan, fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Maka janganlah kamu bersedih hati atas orang-orang yang fasik. Dalam ayat ini menunjukkan pembangkangan terhadap seruan jihad yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israel disebutkan sebagai fasik. Kemudian Imam Al-Ghazali mengartikan apa arti fasik. Arti fasik adalah orang-orang yang melanggar janji Allah, yang membangkang kepada Allah.
Kemudian Imam Al-Ghazali membagi fasik kepada dua. Satu fasik kafir, yang kedua fasik fajir. Kalau fasiknya kafir, jelas akan kekafiran mereka. Mereka fasik karena kekafiran mereka. Tapi unik, ada fasik fajir. Orang beriman yang mengaku beriman tapi membangkang atas seruan Allah. Orang beriman yang tak cinta kepada umat muslim, bagian daripada pembangkangan. Umat muslim yang tidak peduli, orang-orang beriman yang tidak peduli pada perjuangan yang dilakukan oleh rakyat Palestina ketika terjadi seruan jihad pada tahun 2003, lebih tepatnya 7 Oktober 2023, terjadi seruan jihad Taufan Al-Aqsa. Dan ketika itu fatwa ulama internasional mengeluarkan fatwa seruan jihad, wajib bagi umat muslimin untuk melakukan jihad, membantu saudara-saudara muslim Palestina. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Merujuk kepada ayat yang tadi yang kita bacakan, wa tujahiduna fi amwalikum wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Jika kita tak mampu berjihad secara fisik, terkendala administrasi, maka lakukan jihad terhadap ekonomi. Kita umat muslim punya hati. Kita umat mukmin manusia yang harus memanusiakan manusia. Hai orang-orang yang beriman, yang mengaku beriman, yang mengaku cinta sesama muslim, setidaknya Anda melakukan jihad ekonomi untuk melawan kezaliman Zionis Yahudi Palestina terhadap Palestina. Yahudi Israel tidak akan pernah senang terhadap kita dan terhadap umat muslim, karena perang ini bukan perang Palestina, tapi perang agama antara Yahudi dengan orang-orang Islam muslim, bahkan antara orang-orang Yahudi dengan orang-orang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perlu kita sadar, mereka selalu melakukan atau menguasai dunia untuk menghancurkan umat muslim, bukan menghancurkan yang lain. Karena memang mereka menganggap kita ini musuh bagi mereka, bagi Israel, bagi Yahudi. Maka sampai kapanpun, walan tarda ankal yahud walad nasara hatta tattabi'a millatahum. Penting untuk kita pahami. Tapi uniknya, seolah kesadaran orang-orang beriman hari ini runtuh. Tak sadar kalau kita sedang diperangi oleh Yahudi. Apa contoh daripada jihad ekonomi yang bisa kita lakukan? Boikot semua produk-produk Israel. Boikot ribuan produk-produk Israel. Kita masih pakai, kita masih simpan di rumah. Berarti kita sedang memberikan jalan bagi mereka untuk terus mengembangkan ekonomi mereka. Theodor Herzl, seorang pemimpin Yahudi, mengatakan kepada Sultan Abdul Hamid, kami menguasai dunia melalui harta kami. Kami bisa berikan kepada Turki Utsmani. Kami bisa bebaskan hutang-hutang Turki Utsmani. Asalkan Turki Utsmani mau memberikan setapak tanah kepada penduduk Israel. Disampaikan oleh Sultan Abdul Hamid, tidak akan aku berikan meskipun sejengkal. Karena apa? Sekalipun itu taruhan nyawa. Apa yang dilakukan oleh Theodor Herzl? Tidak pernah mundur. Kekuasaan dunia, penguasaan atas ekonomi menjadi poin utama bagi mereka untuk menguasai dunia. Sampai hari ini mereka memegang kekuasaan dunia. Yang sampai hari ini umat muslim masih banyak bekerja sama dengan Yahudi dan Israel. Bahkan mereka tak sadar akan kehancuran yang telah dialami oleh rakyat-rakyat Palestina. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka mulai dari hari ini, jika kita tak mampu berjihad dengan jiwa kita, dengan raga kita, tak mampu kita beranjak ke Palestina setidaknya, jangan pernah membeli produk-produk Israel. Mulai hari ini, tanamkan kepada generasi kita
Sampai kapanpun Israel tidak akan pernah senang dengan umat muslim sampai kita mengikuti agama mereka. Bahkan tujuan mereka adalah penaklukan Baitul Maqdis yang kelak akan mereka serukan agama nenek moyang mereka yang mereka sebut sebagai Abrahamic religion, agama nenek moyang Ibrahim. Bukan agama Ibrahim yang dahulu, tapi agama yang mereka anggap sebagai peninggalan Ibrahim yang sudah mereka rubah melalui tangan mereka sendiri. Dan ini adalah cita-cita. Mereka sedikit mampu menguasai umat muslim, bahkan dunia. Sekarang kembalikan kepada umat mukmin. Hei orang-orang beriman, sadarkah kita akan kelemahan kita? Maka kita perlu mempelajari kelemahan daripada orang-orang Israel dan Yahudi agar kita juga mampu melawan mereka. Mereka melakukan hal serupa. Mereka cari tahu kelemahan umat muslim. Ternyata kelemahan umat muslim terletak kepada cinta terhadap dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, umat muslim kelak di akhir zaman banyak tapi lemah. Mereka terjangkit satu penyakit yang disebut dengan penyakit wahan. Hubbud dunya wa karahiyatil maut. Dan salah satu tanda akhir zaman kata baginda Nabi Muhammad SAW, hilangnya peduli atau kepedulian antara satu muslim dengan muslim yang lain, antara satu mukmin dengan mukmin yang lain. Seolah-olah mereka mengatakan ibadahku, ibadahku, ibadahmu, ibadahmu sudah menjadi penghujung akhir daripada nikmatnya surga. Ingat, hablum minallah tidak akan pernah sempurna kalau kita tidak bisa mengatakan hablum minan nas. Kalau kita tidak bisa melakukan hablum minan nas. Seorang ulama bernama Syekh Atiyas Sakar, ulama Mesir, ulama terkenal di Mesir. Ketika diwawancarai bagaimana pandanganmu terhadap negara-negara muslim yang tidak mau membantu Palestina, hum la yu'minun, mereka tidak beriman. Dikatakan oleh Syekh Atiyas Sakar, bukan. Apa kata Syekh Atiyas Sakar? Orang yang tidak mau mengulurkan tangan dan bantuannya terhadap ketersiksaan rakyat Palestina, tidak mau membantu sesama muslim dan mukmin yang ada di sana, hum la yu'minun, mereka bukan orang beriman. Tapi kalau kita rujuk kepada ayat tadi, dikatakan mereka adalah para pembangkang-pembangkang yang Allah sebut sebagai fasik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka mari bersama jika umat muslim selalu berjamaah kuat, bersama kita melawan kekejaman Zionis Yahudi. Setidaknya ketika kita tak mampu berjihad melalui fisik, kita mampu berjihad ekonomi. Ini yang disampaikan oleh salah seorang ulama. Saatnya umat muslim bangun dari tidur melawan jihad, melakukan jihad ekonomi terhadap kegusaran yang dilakukan oleh Zionis. Baik itu Zionis Amerika, mau itu pun Yahudi ataupun Israel. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa safina wa maulana Muhammad. Wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadidana ashabi Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ittaqillaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'idna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makan. Allahumma dammiril yahud. Allahumma dammiril yahud. Allahumma dammiril yahud. Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'at wal musyrikin
a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma khtimna bis-salihin. Allahumma khtimna bis-salihin. Allahumma ja'alil Qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jilaa'a ahzanina wa dhihaba humumina wa ghumumina. Allahumma ja'alil Qur'ana hujjatan lana wa la hujjatan alaina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha